begitu banyak hal yang membuat kita stres dan cemas. Seperti saat masa kanak-kanak, kita begitu cemas dengan waktu tidur dan bayangan monster yang menakutkan di saat gelap. Beranjak remaja, mulai muncul kekhawatiran akan pekerjaan dan pernikahan. Begitupun ketika dewasa, rasa cemas tentang kemiskinan dan penyakit selalu datang menghampiri kita. Perasaan cemas tersebut memanglah tak mengenakan, tapi justru dari rasa cemas, hati seorang muslim dapat diterangi. Rasa cemas dan takut pun bisa menjadi pendorong kita untuk melakukan perbuatan yang benar. Laksana sepasang sayap burung, rasa cemas, takut, dan harap akan selalu menghampiri dan menjadi jalan kita untuk mencapai tujuan. Seorang muslim pun harus terus berada di antara dua status, yakni cemas dan harap, agar jiwanya tak mengalahkan dan memanggilnya untuk berbuat dosa, serta senantiasa mengingat rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukumnya. Dan mari kita mengenal lebih dalam lagi tentang rasa cemas, takut, dan harap yang masuk ke dalam jiwa seorang muslim hanya di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah bil alamin. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya di rumah semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohaninya, Masya Allah ya. Semangat ya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang bermanfaat yang akan kita dapatkan. Tadi di awal, Masya Allah ya, kita sudah lihat cuplikan cemas, Masya Allah. Ini kalau bahasa sekarangnya panic attack. Waduh ya, nanti kita akan sikapi tentang kenapa Allah memberikan rasa cemas dan gelisah. Boleh nggak sih cemas, boleh nggak sih gelisah gitu ya. Dan yang selanjutnya, ini nggak kalah seru nih ya. Kita punya judul yang sangat menggelitik buat kita nih. Papa nggak bawa uang, mama tetap sayang. Masya Allah. Dan seperti biasa, nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Bobby Herwibowo, Ustadz Zaki Mirza, dan seperti biasa, Ustadz Syam dengan ngaji yuk. Ayo, siapin Al-Qurannya dari sekarang ya. Dan langsung aja kita akan membahas tentang kenapa Allah memberikan rasa cemas dan gelisah. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Bobby Herwibowo. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, curhat dikit boleh guru ya. Ini cemas ini beneran loh. Aku tuh sempat ngalamin yang terlalu berlebihan nih guru. Ya. Jadi kayak panic attack gitu kan. Wah macet nih. Wah mau ke sono macet nih. Terus buka Google Map, ya macet. Sampai akhirnya udah di rumah aja. Nggak usah keluar. Kan auzubillah min zalik ya. Nah mohon pencerahannya nih guru. Ini cemas yang boleh seperti apa, cemas yang nggak boleh seperti apa guru, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Nabi Muhammadin wa ba'du. Pemirsa Cahayati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kecemasan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa kembali bertawakal dan pulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya manusia itu suka lupa, apalagi kalau sudah merasa punya kembali. Punya apa Ustadz? Punya kehidupan, punya jabatan, punya keluarga, punya anak, punya harta, punya segala macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ar-ruj'ah. Sesungguhnya manusia itu sifatnya melampaui batas. Ketika dia merasa cukup, dia sudah punya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tempat kembali itu hanya kepada Allah. Ujung-ujungnya semua kita bakal kembali pada Allah. Karena itu kadang-kadang dalam hidup kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih peringatan-peringatan. Peringatan dari mulai yang paling halus sampai kalau kita nggak paham juga, kita nggak ngeh juga, Allah kirim yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, terus meningkat. Dan kecemasan itu Allah buat supaya apa? Agar kita kembali pada Allah. Ayat 155, ayat 156, surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin kecemasan supaya apa?
kita balik pada Allah. Kan kita sering bilang, kalau tertimpa musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita bakal kembali. Jadi kita diminta sama Allah balik. Karena itu Allah bikin kecemasan. Di ayat 155 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti niscaya kami akan uji kalian. Bisyai'im minal khauf, dari rasa cemas, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat, Allah kurangin harta, Allah kurangin panen, Allah kurangin macam-macam kepemilikan kalian. Buat apa? Wa basyiris sabirin. Beritahu kepada orang-orang yang ketika diuji sama Allah, mereka bisa bersabar. Siapa mereka bersabar? Yang mereka sadar, mereka akan mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Karena itu ikhwatal iman, pemirsa cahaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada rasa cemas dalam hati kita bersyukur karena biasanya manusia itu kalau sudah mulai terancam baru sadar Allah. Contoh nih, Bang Ali, pemirsa, naik pesawat, gagah kita, gaya kan? Nikmat, kadang-kadang kuping disumpel sama kita. Ngobrol ngalor ngidul tentang dunia, lagi naik pesawat. Allah kasih turbulen dikit aja, langsung Allahu Akbar, astagfirullah gitu deh. Jadi rupanya kecemasan itu indah, Allah ciptakan supaya apa? Kita ini ingat Allah. Kalau diurut-urut itu ayat, Mali, di ayat 152 Allah pengen kita ingat sama Allah. Wadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kalian. Dan bersyukurlah padaku dan jangan kalian kufur padaku. Jadi Allah hadirkan rasa cemas supaya apa? Banyak ingat Allah. Kalau kita naik pesawat sama pilotnya biasanya kita nggak kenal, punya kenalan banyak pilot. Enggak kan? Kalau naik pesawat kita nggak bakal nanya siapa pilotnya. Tapi kita merasa nyaman, ngerasa aman tuh naik pesawat berjam-jam. Padahal sama pilot yang kita nggak kenal sama sekali. Lalu kenapa kita ngerasa cemas, ngerasa takut akan kehidupan dunia ini dengan segala permasalahannya. Padahal kita tahu bahwa pilot alam semesta ini siapa kira-kira? Allah. Maka nggak usah cemas, nggak usah bimbang, nggak usah takut. Karena itu Bang Ali dan semua pemirsa Cahaya yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan doa yang diajarkan Rasulullah kalau kita dalam kondisi panik, cemas, takut. Ya, doanya ini pendek. Kita hafalin ya. Siap Guru. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Panjang pendek tuh. Panjang Guru. Itu juga belum selesai. Wa a'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tapi doa ini amat ma'ruf, saya ambil penggalan pertama aja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan hati dan kesedihan. Nah sekarang hafalin bareng-bareng ya, ikutin saya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sekarang saya sambung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Coba. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Masya Allah, mudah-mudahan pemirsa juga hafal di rumah ya. Amin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan hati dan rasa cemas sedih. Masya Allah ya. Ya Allah. Ini harus diamalin tiap hari nih. Karena di akhir zaman ini penyakit panik, penyakit cemas yang tadinya di pikiran jadi fisik nih Guru maksudnya. Ya, betul. Bener gak sih Guru? Kalau orang terlalu cemas,
terus terlalu panik jauh dari Allah, akhirnya fisiknya bakalan kena guru. Lucunya lagi kadang-kadang bisa jatuh sakit gara-gara bacain komen para haters. Nauzubillah min zalik, itu bener banget. Bener ya? Bener banget. Banyak orang sakit. Padahal dulu kalau Rasulullah dengerin komennya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, oh bisa sakit juga Rasul. Ini ada dalam surat Yasin. Ini ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yazunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Hafal ayat itu ya? Insyaallah, insyaallah. Fala yadunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ustaz ulang. Fala yadunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau belum hafal, pengen ngapalin, nih Ustaz kasih gerakannya. Siap. Fala maka jangan ikutin mengalir. Fala maka jangan Yahzunka membuatmu sedih. Katanya begitu. Iya gini ya. Ya. Boleh ikutin pemirsa di rumah. Yahzunka membuatmu sedih. Yahzunka. Qauluhum ucapan mereka. Ucapan komen segala macam tuh. Jangan membuatmu sedih ucapan mereka. Inna coba. Sesungguhnya kami na'lamu mengetahui ma yusirruna apa yang mereka sembunyikan. Sembunyikan di balik sini ya. Wa ma yu'linun dan apa yang mereka nampakkan. Disembunyikan di sini. Ditampakkan. Fala yahzunka qawluhum. Coba. Fala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka jangan membuatmu sedih komentar mereka semua, apa yang disembunyikan dan apa yang melihat mereka. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan, jangan membuatmu sedih. Prinsipnya begini Mali. Benar-benar. Kalau kita tahu bahwa secara syariat amal ini benar, dan kemudian kita lakukan itu ikhlas karena Allah, maka orang mau komen apapun nggak usah peduli. Siap. Yang penting kita niat ikhlas dan kita tahu ini sesuai syariat Allah dan sesuai syariat Rasul. Masya Allah. Gitu. Jadi harus jejak guru ya? Harus jejak. Ntar orang mau komentar apa, soalim luli itu. Nggak peduli. Jalan terus. Setuju banget guru. Artinya banyak hal-hal, maaf kalimatnya mungkin nyampahin di otak. Ya. Yang akhirnya kita baca media sosial bisa mempengaruhi psikologis kita dan jadi cemas. Yang penting kita masih ikut jalan Allah. Kalau kita selalu di jalan Allah, insya Allah kita akan terbebas dari kecemasan. Masya Allah. Nih lihat di jaminan Allah. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Pernah dengar kan ayat ini? Iya. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, agamaku, fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga nggak bakal sedih, nggak bakal cemas. Masya Allah, waduh, ini banyak banget tadi ya amalan yang bisa kita amalkan ya. Allah. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama, Bang Ali. Dan kalau udah dapat ilmunya kita amalin ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan tadi teman-teman semua nyatet ya, sehingga akhirnya kita terhindar dari kecemasan yang terlalu akhirnya bisa menimbulkan penyakit di dalam diri kita. Dan baik, nanti kita ketemu lagi guru ya. Yap. Insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang papa nggak bawa uang, mama tetap sayang, bersama Ustadz Zaki nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.